Kita bisa menerima kekurangan, bagaimana kita bisa menerima juga kelebihan tas. Ya, untuk anak-anak yang suka ngopi pasti sering overthinking. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rame ya, Wak. Halo semua, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Alfian Diputra di podcast Celoteh Mahasiswa, tempat berbagi inspirasi dan pengetahuan. Nah, di sini kita kedatangan tamu kakak-kakak mahasiswi cantik dari Universitas Pancasakti Makassar. Nah, saya akan memperkenalkan. Yang pertama ada Kakak Hilda. Halo. Ada Kakak Saskia. Nah, di sini kita akan berbincang tentang bagaimana pendapat kita soal self-love dan mengelola overthinking. Nah, sebagai mahasiswa, Kakak Saskia dan Kakak Hilda, menurut kakak berdua ini, apa sih itu self-love? Dari Kakak Saskia dulu ya, kita tanya Kakak Saskia. Menurut saya self-love itu mencintai diri sendiri ya. Oh, bagaimana kita bisa menerima kekurangan, bagaimana kita bisa menerima juga kelebihan tas semuanya, bagaimana kita bisa mengupgrade diri. Nah, itu menurut saya. Dengan cara menerima apa adanya ya. Betul. Tidak sama seperti kalau kita mencintai orang lain. Oh, beda. Beda itu sayangnya. Ya. Seberapa penting itu self love menurut Kakak Saskia? Kalau dibilang penting, sangat penting ya. Kalau self love itu sangat penting. Karena seperti yang gue bilang tadi tuh, menerima kekurangan dan kelebihan tak, bagaimana kita mengupgrade diri. Coba bayangkan kalau kita tidak bisa terima diri tak sendiri, kita tidak bisa bagaimana cara tak mau mencintai orang lain kalau Ya, kita tidak mencintai diri betul sendiri dulu, sekali. Masuk. Manja ya. Kalau dengan Kakak Hilda sendiri bagaimana? Baik, kalau menurut saya itu self love itu kemampuan kita untuk bisa menerima dan menghargai diri kita secara utuh, baik dari kelebihan maupun kekurangan kita. Oh iya, betul sekali tuh. Self love itu mengajarkan kita untuk menghargai dan menerima kekurangan, terutama dari fisik kita sendiri kan ya. Ya, itu harus mental ya. Pokoknya apapun itu kita harus tetap menerima. Pokoknya kita harus menerima diri kita sendiri ya, untuk mencintai diri kita sendiri ya. Iya, betul. Oke, next pertanyaan selanjutnya itu soal overthinking nih ya. Zaman sekarang ya kan, overthinking ya di anak-anak zaman sekarang Gen Z. Oh my god, tidak bisa, overthinking itu tidak bisa dihilangkan ya. Apalagi kalau sudah minum kopi. Betul banget ya, untuk anak-anak yang suka ngopi pasti sering overthinking. Nah, menurut kakak, ini Kakak Saskia dulu, apa sih itu overthinking? Menurutku overthinking itu berpikir kecemasan berlebihan, berpikir kecemasan berlebihan. berlebihan, Cemas iya. sama apalagi kalau tengah malam tuh cewek overthinking Aduh, tuh. tidak bisa lagi. Apalagi untuk usia-usia sekarang, yang apalagi untuk remaja-remaja yang baru ceritanya tuh overthinking, karena itu kita belum terbentuk ya mental tak, bagaimana itu kembali lagi ke self love juga sih sebenarnya. Iya, betul. Tuh untuk pengelolaannya bagi saya. Overthinking ya. Jadi itu yang menurut kakak overthinking. Oke. Kalau Kakak Hilda bagaimana? Kalau menurut saya itu overthinking itu muncul karena kita terlalu menetapkan standar yang terlalu tinggi pada diri kita sendiri, gitu sih. Apalagi mungkin tidak sesuai ekspektasi dia lah. Iya. Oh iya ya, bisa jadi seperti itu yang namanya overthinking. Overthinking itu sangat berbahaya loh. Sangat tidak bisa tidak menguntungkan bagi kita, kayak seperti contoh kasus nih ya, ada kemarin ya saya dapat di Instagram ya. Ada sekeluarga, ada kakaknya perempuan, adiknya laki-laki ya. Ini adiknya kan mungkin dia belum bekerja atau enggak tahu dia masih sekolah kah, masih pelajar atau bagaimana. Dia mendapat dari keluarganya sendiri, dia tuh mendapat kata-kata yang tidak pantas, yang tidak baik untuk dirinya. Nah, itu bisa mengakibatkan overthinking dan bisa juga berpengaruh dengan mental, apalagi self love-nya dia kan tidak bisa mencintai diri sendiri. Karena kata-kata dan dukungan dari orang terdekat kita saja tidak mendukung, ya kan? Seperti yang ini yang saya tadi bilang, itu kakaknya dia melontarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak pantas untuk adiknya. Nah, adiknya ini beranggapan bahwa dia ini seperti anak yang
tidak dibutuhkan dari keluarga ini. Dia overthinking itu namanya ya kan. Bisa overthinking itu sangat berakibat sekali sama mental kan ya. Ya mental kalian itu harus juga ditahankan, dikuatkan lagi mental mungkin kalian. Dari kasus itu ya, dimana itu adiknya mungkin harusnya dapat dukungan dari kakaknya, dia Ya. malah dapat dijudge, dapat perilaku negatif. Ya betul, dijudge sama keluarga sendiri. Akhirnya dia overthinking, netting, buat juga mentalnya jadi down, gitu ya kan. betul. Sampai-sampai dia tidak mempercayai dirinya sendiri ya kan. Apalagi dukungan dari keluarga kan penting ya. Penting sekali untuk dukungan dari pembentukan keluarga. pribadi kita juga. Ya, apalagi dukungan dari orang terdekat ya kan. Betul. Sebagaimana kita tidak bisa mendapatkan overthinking itu ya dengan cara kita minta dukungan, mencintai diri sendiri, ya dan meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi stres dan kecemasan, ya. Menghormati diri sendiri. Ya, menghormati. Tapi mungkin sebelum itu juga kita perlu mengenal diri tadi. Nah, betul. Kita harus mengenal diri sendiri dulu. Sebelum membahas tentang menghargai ini, kan itu semua betul. statement dari kalian mungkin harus menghargai diri, harus ini. Tapi sebelum dari itu mungkin harus kita dulu mengenal diri tak. Iya, Apa kelebihan tak, apa kekurangan yang perlu kita terima, apa kebutuhan diri. Iya kan, kebutuhan juga penting karena tidak semua orang sama, entah itu misal Hilda bisa begini, saya tidak bisa. Iya, betul. Tapi itu bukan jadi batasan untuk diri saya bahwa saya sudah tidak bisa stuck di sini, bukan. Tapi bagaimana saya bisa upgrade diriku. Nah, gitu. betul sekali. Nah, di kehidupan ini kan ya, kalau kita bukan di komentar, ya kita komentar balik kan. Apalagi netizen bisa membuat kita overthinking kan ya. Apa yang kita lakukan bisa menjadi pendapat dan argumen seseorang bahwa ini itu. Nah, bisa membuat kita menjadi overthinking yang sangat bisa membuat mental kita down. Ya. Contoh juga kayak seperti saya ini ya. Ya, saya ini kan orangnya aktif sekali di sosial media. Orang yang bisa dibilang kodratnya laki-laki tapi tanda kutip ya, berperlakuan seperti perempuan, berpakaian seperti perempuan. Mungkin untuk profesional kerja. Nah, tapi saya tidak menutupi diri saya bahwasanya saya sebagai dancer. Ya, sebagai seseorang sekarang yang berada di sini, saya sangat bangga sama diri saya. Karena itu juga, saya sangat mencintai diri saya mengenal diri saya sendiri. Sama seperti kakak-kakak kan mencintai dirinya sendiri ya. Betul. Ya, betul sekali. Itu salah satu juga perilaku self-love. Ya, itu. Penerapan self-love. Nah, dari self-love itu adanya namanya self-reward, ya kan? Iya, betul. Kan kalau kita self-love itu pasti self-reward juga kan? Perlu. Bisa mengapresiasi diri kita sendiri. Kayaknya itu bentuk menghargai diri ya, sendiri. bentuk menghargai diri sendiri. Sama seperti kakak Hilda juga kan? Iya. Oke, baik. Nah, untuk overthinking, kita kembali lagi ke overthinking ya. Cara bagaimana sih kalau kakak-kakak cara mengatasi overthinking itu? Untuk kakak Saskia dulu. Ya mungkin kalau overthinking ya, apalagi untuk usia-usia muda, mungkin bilang wajar sih. Emang semua orang pasti mengalami itu overthinking. Tapi menurutku mungkin untuk mengurangi nih yang namanya overthinking, mungkin kita bisa ada kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, betul sekali. Kadang-kadang juga kalau waktu kosong itu berpikir kita kayak kenapa saya ini bisa segini. Mungkin itu bentuk tidak terima juga sama diri sendiri itu. Mungkin itu bagi saya, menurutku, untuk mengurangi ini overthinking. Mungkin ada diisi dengan hobinya, mungkin yang kegiatan hal-hal yang positif ya. Seperti kayak saya ini dancer ya. Biar tidak terlalu overthinking, kita lakukan kegiatan yang positif, yang bermanfaat ya. Kalau dari kakak Hilda sendiri, cara mengatasi overthinkingnya itu bagaimana? Kalau dari saya sih, kita itu harus belajar untuk hidup di masa sekarang. Ya, betul. Kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Nah, betul sekali. Ya. Fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini. Nah, betul sekali. Iya, itu sangat betul ya. Apalagi ini kita sebagai mahasiswa ya kan, jangan terlalu berpikir berlebihan ya. Apalagi ya berpikir ke masa lalu, berpikir saja pada hari ini dan esok. Ya. Jangan terlalu tidak menutup kemungkinan juga kita harus juga pikir ke depannya, planning tak bagaimana. Iya, boleh, maaf ya. Boleh saja kita memikirkan ke depan tapi tidak terlalu berlebihan. Dengan cara menjudge diri sendiri. Ya, betul sekali. Nah, mungkin dari itulah ya, dari kakak-kakak Hilda dan kakak Saskia tentang mengenai self love dan overthinking ya. Oke, dari situ saja yang kita bahas. Mungkin dari
closing statement dari Kakak Saskia. Oke, mungkin closing statement dari saya itu buat semua kaum Gen Z ya, remaja-remaja, harus lebih percaya diri. Ya, betul. Lebih menghargai diri, mencintai diri, bagaimana kita upgrade diri, jangan terlalu tak sama pikiran-pikirannya orang, nggak usah terlalu berlebihan ditanggapi, karena kita juga tahu di batas diri kita sampai mana, tapi bukan berarti tidak bisa di-upgrade ya. Oh iya, itu betul menurut saya. sekali. Kalau dari Kakak Hilda sendiri? Kalau dari saya itu Closing. mencintai diri sendiri itu kunci kebahagiaan sejati untuk diri Nah, kita Masya sendiri. Allah, betul sekali itu. Dimana kita itu harus terima diri kita apa adanya, Ya. lepaskan overthinking kita dan fokus pada apa yang kita lakukan saat ini. Ya, betul. Dengan begitu kita bisa menemukan kedamaian dan juga kepercayaan diri kita yang sebenarnya. Ya, walaupun proses self love itu dan overthinking itu lama, tapi ya, tapi bisa nanti suatu saat nanti membuat kita juga bangga Jadi jangan kepada diri insecure kita lah. sendiri. Iya. Percaya diri sih. Iya, oke guys ya. Dari sampai situlah pembahasan kami mengenai topik kali ini, self love dan overthinking ya. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa follow, like and subscribe. Bye.